Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada webinar series yang diselenggarakan oleh KMMB yang bekerja sama dengan IJMA pada pagi hari ini. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali untuk menghadiri webinar pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Perkenalkan, saya Elvandi Devanugraha, selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Dan tidak terasa ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, saat ini kita sudah memasuki webinar series yang ke-32 dengan tema yang masih menyambung dari materi-materi sebelumnya, yaitu The Importance of Balanced Scorecard in Business. Di webinar series sebelumnya juga telah disampaikan mengenai gambaran tools balance scorecard sedikit oleh Bapak Badowi sebagai salah satu sistem manajemen dalam mengukur kinerja bisnis ataupun perusahaan. Oleh karena itu, webinar series pada pagi hari ini akan membahas lebih detail bagaimana cara untuk mengoptimalkan tools balance scorecard itu sendiri dalam mengukur kinerja bisnis ataupun perusahaan, serta memahami bagaimana keterkaitan antar perspektif balance scorecard untuk mencapai tujuan bisnis ataupun perusahaan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyapa terlebih dahulu nih pemateri kita pada webinar series kali ini. Untuk pemateri pertama ada Bapak Rizky Andri Kurniawan selaku Associate Consultant di KMMB. Selamat pagi Bapak Rizky Andri, bagaimana kabarnya? Pagi, Mas Deva. Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Untuk pemateri kedua, mari kita sambut. Ada Bapak Badowi, Muhammad Badowi, selaku Direktur KMMB. Selamat pagi, Pak Badowi. Bagaimana kabarnya, Pak? Selamat pagi, Diva. Alhamdulillah, kabar baik. Diva, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, Baik, baik. Alhamdulillah, baik juga, Pak. Terima kasih untuk responnya, Bapak Badowi. Baik, karena waktu juga telah berjalan dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin kita bisa simak sekarang materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Andri mengenai keterkaitan antara perspektif balance scorecard. Waktu dan tempat saya persilahkan ke Bapak Andri. Baik, terima kasih Mas Deva. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Ya, jadi yang dijelaskan Mas Deva tadi sekilas di awal ya, webinar pagi hari ini memang topiknya kita adalah topik lanjutan dari apa yang sudah dibahas pada webinar minggu kemarin gitu. Kalau minggu kemarin kita sudah mungkin kalau Bapak Ibu ada yang belum kenalan gitu ya, ada yang belum kenalan dengan apa sih balance scorecard itu. Nah, minggu kemarin kita sudah kenalan sama-sama apa itu balance scorecard, seperti apa wujudnya dan pendekatannya seperti apa begitu. Memang balance scorecard ini adalah salah satu pendekatan ya, metode yang bisa kita gunakan dalam memformulasi strategi di perusahaan seperti itu. Bisa ke slide selanjutnya. Nah, oke. Eh, Mungkin sebelum saya jelaskan terkait dengan hubungan dari masing-masing prinsipal atau tiga aspek yang mungkin Bapak Ibu lihat di slide ini ya. Jadi memang balance scorecard ini adalah apa namanya, sebuah tool ya, sebuah tool untuk mengkomunikasikan strategi melalui seperangkat pengukuran yang memang kita susun dalam eh, konsep balance scorecard seperti itu. Baik itu eh, yang berkaitan dengan pengukuran yang sifatnya financial performance maupun yang non financial performance. Jadi keduanya itu saling berkaitan baik financial dan non financial seperti itu. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin kita juga bisa highlight ya terkait dengan sebetulnya apa sih pentingnya dalam menyusun balance scorecard atau apa pentingnya menggunakan pendekatan balance scorecard sebagai salah satu metode kita dalam memformulasi strategi di perusahaan. Tentunya yang pertama, mohon maaf, tentunya yang pertama itu adalah terkait dengan deskripsi tujuan. Nah,
Jadi salah satu fungsi ya, salah satu fungsi penting dan pentingnya menyusun balance scorecard dalam proses kita mengkomunikasikan strategi yang kita susun dalam seluruh level perusahaan dari top to bottom itu salah satunya memang untuk mendeskripsikan tujuan seperti itu. Jadi eh, balance scorecard ini sebetulnya membantu kita ya, membantu kita dalam mendeskripsikan tujuan yang memang sudah kita setting di masa depan, mungkin di 5 tahun, 10 tahun ke depan pada seluruh level organisasi. Nah, tujuan ini adalah salah satu bagian dari apa yang nanti kita susun juga sebetulnya ya melalui metode balance scorecard. Nah, nanti di slide selanjutnya di slide selanjutnya akan lebih kelihatan sebetulnya tujuan ini wujudnya seperti apa. Dia akan kelihatan dalam bentuk seperti apa begitu. Nah, satu terkait dengan deskripsi tujuan. Artinya balance scorecard ini eh, sebagai tools juga yang membantu kita mengkomunikasikan tujuan perusahaan dari level top hingga level bottom sehingga semuanya berada dalam satu koridor yang sama. Semuanya memiliki pandangan yang sama terkait dengan arah pengembangan perusahaan. Kita akan melangkah ke arah mana, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pendekatan yang lebih holistik. Nah, eh, artinya bagaimana? Jadi balance scorecard ini membantu kita untuk menciptakan pendekatan yang lebih holistik atau yang lebih mudah dipahami seperti itu dari strategi yang kita susun dengan maksud untuk menjelaskan bagaimana kontribusi dari setiap bagian di perusahaan, setiap karyawan, bagaimana dia bisa berkontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Nah, nanti juga akan kita bahas lebih lanjut. Dalam metode balance scorecard ini, kita juga akan menetapkan namanya target seperti itu. Jadi, kita selain kita menetapkan tujuan, kita juga akan menetapkan bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut atau nanti kita kenal dengan namanya inisiatif strategi begitu ya. Inisiatif strategi, kemudian kita juga akan menentukan pengukuran seperti apa yang dia itu relevan atau dia itu relate dengan inisiatif strategi yang akan kita gunakan. Nah, nanti di slide selanjutnya kita juga di pembahasan terkait dengan linkage atau hubungan antar aspek ini akan dijelaskan juga seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan urgensi pengukuran balance scorecard itu adalah membantu kita untuk fokus dalam pencapaian eh, target seperti itu. Berarti yang tadi saya jelaskan ya, salah satu tahapan atau salah satu bagian dari penggunaan balance scorecard ini adalah bagaimana kita nanti juga menyusun target seperti itu. Selain pada tujuan atau sasaran dan juga inisiatif strategi yang kita gunakan, tapi kita juga perlu menentukan target yang akan jadi panduan kita dalam memonitor proses kita sudah sampai mana. Apakah yang kita lakukan ini efektif? Apakah yang kita lakukan ini memang benar-benar uh, yaitu kontribut pada tujuan atau sasaran yang ingin kita capai seperti itu. Nah, dari eh, ketiga ketiga poin ini ya terkait dengan pentingnya penyusunan balance scorecard. Nah, kita coba eh, gali lebih dalam terkait dengan hubungan dari strategi map, kemudian hubungannya ke financial dan juga performance driver ini seperti apa. Nah, sebetulnya ketiga aspek ini merupakan merupakan tiga prinsip dasar di balance scorecard ya Bapak Ibu, dan ini juga saling terkait satu sama lain seperti ini. Nah, jadi mulai pada strategic map itu ya, itu merupakan salah satu bagian yang nanti eh, akan kita susun sebetulnya ya. Jadi dalam strategic map ini ada namanya cause and effect. Jadi
dalam pengertian cause and effect ini adalah konsepnya itu if then statement. Artinya apa yang kita lakukan dia akan menghasilkan eh, apa namanya dampak seperti apa begitu ya. Kalau kita melakukan perluasan pasar, maka apa yang akan terjadi? Bisa dari sisi pendapatan kita mengalami kenaikan revenue, bisa dari peningkatan market share dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi dalam strategic map ini sifatnya adalah cause and effect. Nah, nanti di slide selanjutnya akan lebih jelas seperti apa bentuknya strategic map dan cause and effect ini apa namanya digambarkan seperti itu. Memang balance scorecard yang bisa dibilang balance scorecard yang baik seperti itu ya. Balance scorecard yang baik itu adalah balance scorecard yang dapat menceritakan atau memiliki story. Dia bisa menceritakan cause and effect dari strategi-strategi yang kita susun dan juga dari sasaran-sasaran yang kita tentukan itu korelasinya seperti apa. Nah, jadi memang sudah seharusnya ketika kita memformulasikan strategi begitu ya. Ketika kita memformulasikan seperangkat strategi dalam perusahaan, semuanya itu saling terkait. Dari aspek finansial terkait dengan aspek pasar, kemudian dari aspek pasar juga juga terkait dengan aspek internal business process dan seterusnya dan sampai ke aspek pembelajaran atau learning and growth seperti itu. Jadi apa namanya? Semua itu saling terkait. Ada cause and effect-nya. Kita melakukan A pasti ada konsekuensinya eh, B, semisal seperti itu. Nah, kemudian bagaimana hubungannya pada performance driver seperti itu. Nah, jadi memang apa namanya? Kalau kita bicara cause and effect tadi pasti kan yang jadi poin adalah terkait dengan outcome. Ketika kita melakukan sesuatu pasti ada outcome tertentu. Nah, dalam performance driver ini kita akan mengenal dua istilah. Ada yang namanya lead indicator, ya, lead indicator, dan ada juga yang namanya lag indicator seperti itu. Nah, kita akan mengenal dua istilah ini dalam eh, hubungannya dengan performance driver. Jadi, lead indicator dia adalah eh, apa namanya driver ya, bisa dibilang driver. Inisiatif strategi yang kita lakukan atau aktivitas apa yang kita lakukan dalam apa namanya penyusunan formulasi strategi itu, atau yang tadi istilahnya mungkin saya sebut sebagai inisiatif strategi seperti itu. Itu adalah lead indikator. Kemudian dari lead indikator ini dia pasti akan eh, apa namanya turun gitu ya, turun atau digambarkan dalam lag indikator. Nah, lag indikator inilah yang tadi saya sebut sebagai pengukuran. Ya, jadi lead indikator tadi adalah inisiatif strategis. Kemudian dalam setiap inisiatif strategis ini pasti diperlukan adanya lag indikator atau pengukuran yang mengukur seberapa efektif aktivitas yang kita lakukan sebagai lead indikator tadi itu dalam formulasi strategis seperti itu. Nah, pengukuran ini biasanya kan kalau di perusahaan ya Bapak Ibu kita mungkin bicaranya terkait dengan KPI begitu ya. Terkait dengan KPI apa yang ditentukan eh, untuk melihat performa perusahaan seperti itu. Jadi ketika kita bicara hubungannya dari strategic map tadi, kemudian dia itu apa namanya diturunkan atau kontribut pada performance driver. Nah, kita akan melihatnya dari dua aspek, dari lead indikator dan juga lag indikator yang barusan saya jelaskan seperti itu. Kemudian bagaimana sih hubungannya dari strategic map ke performance driver ke apa namanya ke finansial seperti itu ya. Jadi eh, aspek keuangan umumnya ya pada dasarnya itu kan merupakan hasil akhir. Artinya aspek keuangan merupakan outcome dari apa yang kita lakukan pada aspek strategis. Seperti yang tadi saya sebutkan, kalau kita melakukan perluasan pasar, otomatis yang apa namanya hubungannya pada finansial mungkin bisa pada pendapatan kita yang meningkat seperti itu karena perluasan segmen pasar dan lain sebagainya itu tadi. Nah, jadi setiap apa namanya
setiap strategi yang kita rumuskan, setiap performance driver yang sudah kita tentukan tadi ya, inisiatif strategis dan pengukurannya pasti eh, sedikit banyak atau mungkin banyak ya sebetulnya pasti akan banyak berpengaruh pada aspek finansial perusahaan seperti itu. Jadi apa namanya setiap aktivitas yang kita lakukan dia pasti punya dampak, dia pasti punya outcome, pengaruhnya pada aspek finansial perusahaan, entah itu dari segi pendapatan, dari segi biaya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ya terkait dengan hubungan aspek-aspek balance scorecard kurang lebih seperti itu, Mas Deva. Jadi memang secara pemahaman ya, ini eh, apa namanya kita coba pahami bersama hubungan dari eh, apa namanya tiga prinsip dasar dalam balance scorecard itu ada strategi map, kemudian performance driver dan juga hubungannya pada aspek finansial perusahaan. Seperti itu, Mas Deva. Oke, terima kasih Bapak Andri sudah dijelaskan. Sangat-sangat insightful dan sangat-sangat informatif apa yang disampaikan oleh Mas Andri. Mungkin dari saya bisa sedikit mempersingkat gitu ya apa yang dijelaskan oleh Bapak Andri. Jadi Bapak Andri tadi telah menjelaskan bagaimana pentingnya pendekatan balance scorecard sebagai salah satu bentuk tools untuk merumuskan atau memformulasikan strategi perusahaan dan apa pentingnya yaitu yang pertama untuk mengetahui deskripsi tujuan perusahaan itu akan seperti apa baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang ataupun jangka pendek juga dan untuk yang itu kita bisa memanfaatkan balance scorecard sebagai pendekatan yang lebih holistik. Artinya kita bisa tahu perusahaan itu bisa mencapai tujuan utamanya melalui inisiatif strategi yang akan diukur juga dengan target perusahaan. Yang ketiga, itu perusahaan juga bisa akan lebih fokus mencapai target-target yang telah ditentukan. Begitu ya, Pak Andri. Ya, betul, kurang lebih Oke. gambaran umumnya seperti itu. Oke, ya, Bapak Andri, tadi kan juga telah menyinggung nih strategi yang dilakukan oleh perusahaan itu memiliki hubungan atau keterkaitan ke bidang-bidang yang ada di perusahaan. Nah, Betul. dalam konteks balance scorecard itu kan ada 4 perspektif ya, Pak. Bolehkah untuk dijelaskan lebih detail gambaran mengenai keterkaitan atau hubungan strategi yang dirumuskan oleh perusahaan melalui perspektif balance scorecard? Ya, boleh. Berarti kita bicara lebih lebih detail ke apa namanya hubungan masing-masing perspektif gitu ya. Linkage-nya tadi cause and effect-nya seperti apa. Mungkin bisa dibantu ke slide selanjutnya. Nah, tadi eh, sedikit saya menjelaskan terkait dengan cause and effect begitu ya. Pada strategic map itu bentuknya seperti apa. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk visualisasi kurang lebih akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang jadi yang tampil di apa namanya slide materi ini adalah contoh dari strategi Metro Bank seperti itu. Nah, ini sedikit kompleks ya Bapak Ibu. Ada dalam satu strategi map ada dua fokus strategi terkait dengan revenue growth strategi dan juga productivity strategi. Namun pada praktiknya atau in practice tidak harus selalu kita membuat dua strategi seperti ini Bapak Ibu. Jadi bisa bisa saja kita hanya membuat satu strategi map yang mana itu konsep pada satu tujuan tertentu. Nah, gitu. Nah, ini contohnya memang sedikit kompleks seperti itu ya. Nah, bicara cause and effect tadi ya yang muncul dan digambarkan dalam strategic map. Nah, perlu dipahami bersama mungkin terkait dengan bagaimana sih sebetulnya cara memahami uh, strategi map gambarnya seperti ini gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan di sebelah kiri ini kan ada 4 perspektif balance scorecard ya. Ada financial, kemudian customer, internal business process, dan juga learning and growth. Nah, mungkin yang perlu dipahami bersama bahwa eh, susunan dari 4 perspektif ini tidak selalu akan seperti ini Bapak Ibu. Artinya tidak selalu financial ada di atas, kemudian di bawahnya ada customer dan seterusnya begitu. Nah, bisa saja eh, aspek customer ini ada yang di paling atas seperti itu. Jadi tergantung dari fokus perusahaan
seperti apa. Mungkin kalau perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang dia itu NGO gitu ya, NGO dia kan bukan orientasi pada profit, sehingga mungkin finansial bukan menjadi tujuan akhir dari strategi perusahaan, dari sasaran perusahaan seperti itu. Bisa saja aspek customer ini dia ada di atas untuk perusahaan-perusahaan NGO, misalnya begitu. Nah, tapi kalau kita bicara in practice, karena kan kebanyakan pada profit company ya, jadi eh, se- sebagian besar atau pada umumnya perusahaan itu eh, memposisikan financial itu berada di atas. Nah, tadi yang saya jelaskan juga pada slide sebelumnya ya terkait dengan bagaimana keterhubungan dari strategic map, kemudian inisiatif strategi kita, kemudian konsekuensinya pada aspek finansial perusahaan itu seperti apa begitu. Jadi setiap tadi saya highlight kembali ya, setiap aktivitas, setiap strategi yang kita lakukan pasti punya dampak, punya outcome pada aspek finansial seperti itu. Jadi mungkin kita coba lihat satu-satu ya dari contoh yang mungkin sudah disajikan di sini. Jadi untuk membaca strategi map itu lebih baik dari atas Bapak Ibu. Jadi kita bergerak dari apa namanya perspektif yang menjadi tujuan atau sasaran akhir kita itu apa gitu. Nah, jadi yang poin-poin yang ada di kotak-kotak ini itu adalah sasaran strategis yang ditetapkan oleh perusahaan pada setiap perspektif itu. Jadi kalau kita ambil contoh di sini di perspektif finansial, Metro Bank menetapkan tujuan akhirnya adalah improve return atau meningkatkan pendapatan. Kemudian ada juga eh, apa namanya perluasan pada revenue stream perusahaan gitu ya. Eh, ya menambah revenue stream perusahaan, kemudian ada juga meningkatkan operating efficiency atau meningkatkan efisiensi perusahaan itu. Nah, tapi juga perlu dipahami ya, perlu dipahami bersama ya Bapak Ibu, posisi yang ada di kotak ini, yang ada di kotak financial ini, kita lihat kan improve return atau peningkatan pendapatan ini posisinya lebih tinggi daripada eh, apa namanya operating efficiency dan juga revenue mix. Artinya improve return memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada revenue mix dan juga operating efisiensi seperti itu. Jadi posisi ini, posisi dalam perspektif ini dia juga menentukan eh, apa namanya how important atau seberapa penting apa namanya sasaran tersebut bagi pencapaian tujuan perusahaan begitu. Nah, kalau kita lihat di sini peningkatan pendapatan dapat dicapai melalui apa namanya peningkatan dari revenue mix atau bauran produk gitu. Kita apa namanya melakukan diversifikasi produk sehingga kita bisa eh, sehingga kita bisa apa namanya meningkatkan pendapatan kita. Tapi selain itu pendapatannya juga bisa pendapatan ini juga bisa peningkatan pendapatan ini juga bisa dicapai ketika kita melakukan operating efisiensi seperti itu. Nah, lebih turun lagi, mungkin kita fokus ke sisi yang kiri dulu, sisi yang sebelah kiri dulu ya, Bapak Ibu, karena ini eh, apa namanya adalah dua strategi yang berbeda ya. Yang pertama terkait dengan revenue growth strategi, yang kedua terkait dengan productivity, begitu fokusnya. Nah, mungkin kita fokus ke yang sebelah kiri dulu. Jadi untuk diversifikasi eh, apa namanya revenue stream tadi ya terkait dengan diversifikasi produknya. Nah, ini dapat dicapai ketika perusahaan pada perspektif customer itu berhasil meningkatkan customer confidence ya pada apa namanya layanan financial advice. Karena kan ini kita bicara Metro Bank ya pada industri perbankan, artinya financial advice memang jadi salah satu sasaran strategisnya perusahaan seperti itu. Nah, eh, untuk meningkatkan customer confidence ini, ya, untuk meningkatkan customer confidence pada financial advice kita dari perspektif internal business process yang dapat menjadi apa namanya penyokong gitu ya, penyokong untuk eh,
mencapai atau meningkatkan customer confidence tadi, yang pertama ada understand customer segment. Nah, artinya kita mengerti segmen customer kita seperti apa, karakteristiknya begitu. Kemudian yang kedua ada develop new product. Nah, kita bisa mengembangkan produk-produk baru, kita bisa mengembangkan, kalau ini konteksnya Metro Bank, berarti kita bisa mengembangkan layanan financial advice yang mungkin lebih apa namanya, lebih komprehensif, lebih relevan dengan segmen-segmen tertentu atau seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan cross selling pada apa namanya lini produk yang ada di eh, apa namanya di perusahaan. Seperti itu. Nah, kemudian dari internal bisnis proses ini, dia itu disupport dari aspek apa namanya learning and growth ini, ada increase employee productivity ini. Nah, jadi eh, apa namanya employee productivity ini juga itu diciptakan atau didukung melalui develop strategic skill, peningkatan strategic skill ya, kemudian akses pada strategic information dan juga alignment pada goals personal goals dari karyawan terhadap goalsnya perusahaan seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Memang secara eh, praktiknya ya, Bapak Ibu, mungkin kita akan lebih mudah memahami strategic map ini ketika kita urutkan dari atas ke bawah. Artinya secara eh, proses berpikir kita tentukan dulu tujuan kita itu apa sih sebetulnya? Final goals kita itu apa? Sasaran kita itu apa? Dalam formulasi strategi baru nanti kita turunkan dari sasaran yang sudah kita tentukan paling atas tadi, kalau di sini berarti yang improve return ini tadi ya, dari sasaran yang sudah kita tentukan tadi, ada aspek-aspek apa yang menjadi eh, bisa dibilang enabler juga ya sebetulnya, bisa dibilang enabler juga yang dia itu berkontribusi pada pencapaian sasaran itu, begitu. Jadi eh, model berpikirnya itu top to bottom, itu akan lebih memudahkan, lebih membantu Bapak Ibu dalam menganalisis, memahami sebetulnya apa apa saja ya proses atau apa saja bagian dalam perusahaan itu yang dia itu bisa berkontribusi pada sasaran atau tujuan akhir dari perusahaan kita seperti itu. Nah, mungkin juga saya sampaikan pada learning and growth ini juga setidaknya eh, apa namanya itu ada tiga aspek yang setidaknya perlu di-capture pada learning and growth yang menjadi sebuah fondasi dari perusahaan seperti itu. Yang pertama terkait dengan tata kelola apa namanya organisasi ya, ada tata kelola organisasi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan SDM, bisa pengembangan SDM, pengembangan kompetensi SDM, atau tata kelola SDM dan lain sebagainya, tapi yang berkaitan dengan SDM seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan teknologi. Nah, setidaknya ada tiga aspek ini yang perlu di-capture dalam perspektif learning and growth yang memang dia akan jadi fondasi bagi perusahaan dalam pencapaian sasaran-sasaran perusahaan seperti itu. Nah, tadi kita di apa namanya? Jadi kita fokus di yang kiri ya, tapi yang kanan sebetulnya juga sama. Bagaimana kita membaca yang sebelah kanan atau bagaimana kita memahami yang sebelah kanan itu juga sama sebetulnya dengan yang kiri. Artinya apa namanya operating efisiensi ini dia akan dapat tercapai ketika perusahaan berhasil meningkatkan customer satisfaction melalui eksekusi yang matang, superior execution bahasanya eh, apa namanya keren gitu ya, superior execution. Gitu. Kemudian peningkatan customer satisfaction ini dia akan bisa tercapai ketika perusahaan pada perspektif internal business process mereka berhasil melakukan shifting pada appropriate channel atau channel yang apa namanya channel yang sesuai. Kemudian mereka juga apa berhasil jika mereka bisa meminimais problem yang terjadi dalam internal business prosesnya mereka dan juga memprovide rapid respon atau memberikan respon yang cepat pada customer gitu. Jadi kalau ada komplain bisa langsung
tangani dalam kurang dari kurang dari waktu yang kita tentukan gitu ya. Kemudian dari internal business process ini akan tercapai ketika learning and growth ini bisa diterapkan seperti itu. Nah, ini adalah wujud dari strategic map atau sasaran-sasaran yang kita susun secara eh, berkaitan satu sama lain, cause and effect. Jadi kita menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam perusahaan pada masing-masing perspektif itu seperti apa, kausalitasnya seperti apa, begitu. Nah, nanti dari sasaran inilah yang nanti akan eh, apa namanya kita turunkan juga dalam bentuk tadi ya, performance driver atau ada lead indikator dan juga lag indikator. Jadi dari strategic map yang sudah kita capture, sasaran yang sudah capture, yang sudah kita capture ini, itu akan pada masing-masing sasaran akan diturunkan pada inisiatif strategisnya seperti apa untuk pencapaian sasaran itu. Jadi mungkin saya ambil salah satu contoh, misal kita bicara sasarannya terkait dengan improve return. Jadi inisiatif strategis apa sih yang bisa kita lakukan, yang perlu kita lakukan untuk eh, untuk mewujudkan peningkatan pendapatan ini. Satu bisa dari ekspansi pasar, kemudian bisa juga eh, melalui efisiensi ya. Kalau efisiensi kita bicara yang ini ya, improve operating efficiency seperti itu. Jadi dari masing-masing sasaran ini kita akan turunkan dalam bentuk lead indikator, inisiatif strategis tadi, kemudian akan turun lagi pada lag indikator atau pengukuran yang relevan atau yang biasa kita sebut sebagai KPI kalau dalam perusahaan seperti itu. Nah, tapi ini mungkin nanti terkait dengan kausalitas turunannya itu akan lebih dibahas di saat selanjutnya ya. Nanti juga akan disampaikan oleh Pak Badawi. Jadi mohon maaf Pak, saya sedikit spill materinya Pak Badawi ya jadinya. Nggak apa, tapi nanti mungkin lebih detail bisa disampaikan oleh Pak Badawi. Itu Mas Deva. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih banyak Bapak Andri atas penjelasannya. Sangat-sangat menarik sekali ya Bapak Ibu setelah kita coba dalami bagaimana keterkaitan antara perspektif balance scorecard untuk mencapai pengukuran kinerja yang lebih baik dan untuk bisa fokus mencapai tujuan ataupun sasaran utama bagi bisnis ataupun perusahaan. Nah, dari saya sedikit memberikan highlight atau wrap up dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Andri gitu ya. Dalam slide ini, jadi yang pertama itu untuk merumuskan atau memformulasikan strategi map ini dari The Metro Bank Strategy itu ada dua pendekatan juga, yaitu ada revenue growth strategy atau perusahaan dapat lebih memfokuskan pertumbuhan pendapatan atau kita bisa menggunakan pendekatan the productive strategy atau perusahaan dapat lebih berfokus untuk meningkatkan operasional efisiensi atau menciptakan operational excellence. Dan namun dalam implementasi realnya tidak harus dua-duanya dipenuhi, bisa memilih salah satu ataupun sebaliknya. Dan untuk poin kedua yaitu susunan empat perspektif di balance scorecard itu tidak selalu saklek seperti finansial yang ada di atas, kemudian diikuti customer, internal business process, dan learning and growth. Bisa saja customer itu ada di perspektif yang paling atas, balik lagi tergantung dengan tujuan perusahaannya seperti apa. Misalkan seperti perusahaan NGO yang tidak profit oriented, bisa saja meletakkan perspektif customer ada di atas. Begitu ya Mas Andri ya? Begitu ya Pak Andri ya? Iya, betul Mas Deva. Oke, ya tadi juga sedikit sudah disinggung mengenai pengukuran kinerja atau yang bisa disebut sebagai KPI di perusahaan oleh Bapak Andri. Tapi sebelum kita melanjutkan ke materi tersebut, ke materi pengukuran kinerja menggunakan balance scorecard, kita akan break sebentar ya, Bapak Ibu, sekitar 3 menit. Mungkin untuk merefresh pikiran kita kembali agar kita bisa lebih fokus mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Badawi mengenai pengukuran kinerja dan Bapak Ibu mungkin dipersilakan juga untuk menambah minuman nih atau camilan agar membantu
meningkatkan fokus pada materi yang akan dijelaskan oleh Bapak Badawi selanjutnya. Dan sambil break sebentar, ada beberapa poin Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Jadi izinkan saya untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi link absen atau presensi, silakan untuk mengisi pada link yang telah dikirimkan oleh tim kami, tim KMMB, melalui chat Zoom. Kenapa? Karena sertifikat nanti akan dibagikan setelah Bapak atau Ibu mengisi link tersebut dan bergabung pada grup WhatsApp KMMB Webinar Series. Dan informasi pembagian sertifikat tentunya akan dibagikan melalui grup WhatsApp tersebut. Selain itu, bagi Bapak Ibu semua, apabila memiliki pertanyaan atau sharing-sharing nih atau diskusi mengenai materi webinar pada pagi hari ini, bisa saja langsung komen atau drop pertanyaannya di chat box atau di kolom chat Zoom di bawah, karena nanti di akhir acara akan ada sesi tanya jawab dan akan diambil pertanyaan-pertanyaan teratas. Jadi Bapak Ibu, jika sudah punya pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin diskusikan, boleh saja langsung drop pertanyaannya di kolom chat Zoom. Dan Bapak Ibu, eh, mungkin jika ingin mengetahui webinar yang akan dilaksanakan di minggu depannya, mungkin boleh bantu share screen. Ya, jangan lupa untuk registrasi webinar series ke-33 tentang Financial Perspective in Business Strategy yang akan dimoderatori oleh Bu Amnanda Hartanti dan Bu Rismalia serta Bapak Badawi sebagai speakernya. Sangat-sangat menarik juga nantinya yang akan dijelaskan dan tentunya akan bersambung juga dari webinar series yang kita laksanakan sekarang dan ke depannya. Webinar ini akan dilaksanakan pada Jumat 23 Agustus 2024 pukul 9 pagi. Jadi Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian jangan lupa untuk registrasi webinarnya ya. Atau mungkin Bapak Ibu dan rekan sekalian ingin langsung mengikuti serangkaian webinar sesi yang dilakukan oleh KMB yang berkolaborasi dengan IJMA. Mungkin boleh dibantu untuk share serangkaian webinar series yang kita laksanakan setiap minggunya pada hari Jumat. Nah, Bapak Ibu sangat boleh untuk mengikuti secara eh, langsung gitu ya serangkaian webinar series yang kita sudah adakan dari yang sekarang series 32 hingga series 42 yang tentunya akan berkaitan temanya dari satu sama lain. Nah, Bapak Ibu boleh saja langsung mendaftarkan ke link atau meregistrasi diri di link yang telah disediakan. Kemudian Bapak Ibu jangan khawatir jika minggu-minggu sebelumnya tidak bisa mengikuti webinar series, tapi Bapak Ibu tenang aja, karena kami dari KMMB memiliki laman sosial media seperti YouTube, Instagram, TikTok, maupun LinkedIn yang bisa Bapak Ibu akses atau kunjungi kapanpun jika ingin mereview kembali materi-materi dari seluruh webinar series yang telah kita bicarakan atau kita selenggarakan. Baik, mungkin itu saja poin-poin yang bisa saya sampaikan dan tak terasa waktu breaknya juga sudah habis gitu ya, sudah 3 menit ternyata. Oleh karena itu, mari kita masuk ke materi selanjutnya nih yang akan dibawakan oleh Bapak Badawi. Waktu dan tempat saya persilahkan ke Pak Badawi. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Diva. Saya sapa dulu Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Selamat pagi, salam sehat selalu kepada Bapak Ibu. Eh, Tidak terasa ya kita sudah di series yang cukup banyak ini ya. Kita udah di series berapa ini, Mas Diva? Sekarang 32, Pak Badawi. 32. Ya. Tidak terasa ya Bapak Ibu ya sudah di 32. Nah, eh, mungkin tadi Bapak Ibu merasakan bahwa kita sudah coba elaborasi ya beberapa corporate strategi mulai dari seri pertama sampai 30-an ini ya 32. Nah, ketika kita mulai ya dulu webinar ini di seri pertama sampai seri sekitar 20-an, itu kita lebih banyak bicara tentang strategi as a concept ya. Di situ ada strategi yang kita sebut sebagai eh,
parenting strategi ya. Kita bicara tentang bagaimana kita mendiversifikasi produk layanan kita supaya lebih efisien seperti itu. Nah, tapi ketika kita sudah di series ke-30, kami dari KMMB mencoba untuk melakukan cascading, Bapak Ibu. Jadi, cascading itu kita munculkan ke dalam implementasinya, ya. Jadi, Bapak Ibu perlu garis bawahi bahwa ada perbedaan, ya, apa yang dimaksud sebagai strategi, ya, dan apa yang dimaksud sebagai perencanaan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Ya, kalau strategi itu adalah sederhananya itu cara untuk mencapai tujuan kita. Tapi setelah kita lakukan cara tersebut, ya, kita sudah tentukan caranya, misalnya dengan melakukan market ekspansi ke luar negeri, misalnya begitu. Atau caranya kita dengan cara akuisisi perusahaan lain yang menjadi supplier kita, ya. Contoh di Indofood, ya, ada minyak goreng. Nah, minyak goreng itu suppliernya adalah kelapa sawit. Oleh karena itu, Indofood melalui Salim Infomas mengakuisisi Landan Sumatera, ya, perusahaan kelapa sawit di Sumatera. Ini bagian dari strategi. Nah, namun strategi ini sifatnya adalah abstrak, Bapak Ibu, ya. Bayangkan ketika Bapak Ibu meeting dengan tim Bapak Ibu, kemudian bicara kita harus ekspansi, kita harus memotong biaya transaksi kita dengan cara mengakuisisi supplier kita, misalnya begitu. Tapi bagaimana cara kita menggerakkan sumber daya kita? Bagaimana kita melakukan resource allocation? Bicara timeline kapan? Apakah saat ini sudah waktu yang tepat untuk kita melakukan strategi itu? Maka strategi akan bisa kita implementasikan jika kita memiliki plan, kita memiliki rencana. Ya. Nah, salah satu strategi implementation yang bisa kita lakukan yaitu adalah menggunakan balance scorecard. Ya, dengan cara balance scorecard. Mungkin ke slide sebelumnya, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Andri, ya, terkait dengan strategi map, ya. Jadi kalau Bapak Ibu rasakan, ya, tadi sudah disampaikan banyak hal, mekanismenya, metodenya, ya, cara-cara membacanya, gitu. Nah, strategi map ini adalah satu metode yang kita gunakan untuk menerjemahkan strategi yang akan kita pilih ke dalam perspektif-perspektif yang itu nanti akan kita cascade atau kita turunkan ke semua divisi di perusahaan kita. Ya, misalnya owner, ya, tempat kita bekerja itu pengen peningkatan 5% dari dividen payout ratio kita. Ya. Jadi dividen payout ratio naik 5% dari tahun sebelumnya. Maka selaku manajemen kita harus berpikir kalau dividen payout-nya meningkat 5%, maka apa yang kita lakukan? Salah satunya adalah kita harus improve return. Nah, sekarang kita punya sumber daya, mulai dari sumber daya di bidang keuangan, sumber daya di bidang customer, internal business process, dan learning and growth. Bagaimana kita mengcascade, kita menerjemahkan strategi untuk meningkatkan dividen payout ratio itu ke dalam alternatif-alternatif yang itu nanti saling terhubung satu sama lain. Ya, salah satunya dengan melakukan revenue mix, kemudian improve operating efficiency, dan lain sebagainya, sampai kepada kita perlu meningkatkan skill SDM kita, kita melakukan improving pada IT kita, sampai kepada menghubungkan align personal goal, ya, seperti itu. Jadi arahan dari improve return itu akan dirasakan atau akan tersupport oleh semua faktor yang ada di perusahaan itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ini harus dipahami bersama, gitu ya. Jadi ketika kita lakukan meeting, apalagi saat ini di bulan Agustus, itu sudah waktunya perusahaan Bapak Ibu untuk memulai membuat RKAP, ya. RKAP tahun 2025 itu mulai disusun. Nah, kita perlu menjaring aspirasi kepada pemegang saham di RUPS misalnya,
kita menjalin aspirasi di Dekom dan board meeting ya. Dan itu nanti akan kita implementasikan agar capaian-capaian yang akan kita peroleh di tahun 2025 itu bisa tersistem dengan baik. Ya. Sekarang eh, bicara tentang broaden revenue mix. Ini adalah lead indikator Bapak Ibu ya. Tadi sudah disinggung juga oleh Andri terkait dengan lead indikator. Ya. Lead indikator ini adalah performance driver. Jadi kalau kita ingin meningkatkan return bagi perusahaan, maka penggerak performanya apa? Ya, performance drivernya apa? Atau performance enablernya apa? Maka yang harus dilakukan adalah kita memperbanyak revenue stream kita, ya, memperbanyak revenue mix kita. Contoh begini, perusahaan ingin improving return, kemudian saat ini perusahaan tersebut punya revenue stream yaitu bermain pada captive market, ya. Jadi perusahaan menjual produknya ke sister company, menjual produknya ke subsidiaries dan lain-lain. Jadi transaksi internal itu adalah satu revenue stream baru, gitu ya, satu revenue stream yang utama. Kemudian kita bikin revenue mix, kita bikin stream baru, yaitu kita menjual produk yang sama tapi di pasar eksternal, di luar captive, ya, non captive. Nah, contohnya begitu, ya. Jadi revenue mix. Nah, lead indikator ini itu harus diturunkan ke dalam lag indikator. Ya, lag indikator itu adalah indikator yang kita gunakan untuk mengukur seberapa efektif strategi yang kita miliki. Ya, kalau kita bicara revenue stream, kita kembangkan eh, revenue mix-nya kita kembangkan, apa indikator keberhasilannya? Ya, jadi lag indikator itu adalah strategic outcome. Ya, selalu kita bicara strategi itu kan sesuatu hal yang abstrak gitu ya, sesuatu hal yang eh, high level ya, helicopter view. Tapi bagaimanapun juga secara stakeholders atau shareholder selalu pertanyaannya outcome-nya apa? Gitu gitu. Ya, oke, kita disetujui mau diversifikasi layanan, ya, diversifikasi layanan. Kira-kira apa ininya? Indikator outcome-nya apa? Nah, itu yang harus kita pertanggungjawabkan ketika nanti kita rapat manajemen bulanan, ya, misalnya, atau waktu RUPS, misalnya 3 bulan sekali, ya, misalnya begitu. Nah, strategic outcome atau pengukuran dari lag indikator itu harus kita turunkan ke indikator-indikator yang lebih implementatif, ya, yang itu turunan dari lead indikator. Jadi lead indikator kita turunkan menjadi lag indikator. Kalau kita bicara revenue mix, maka indikator yang bisa kita lakukan adalah misalnya return on investment, ya. Jadi kalau kita punya satu revenue stream, return on investment, let's say around 10%, misalnya begitu. Tapi kalau kita punya revenue mix, return on investment bisa naik dari 10% ke 12%. Nah, ini yang bisa kita janjikan, ya, seperti itu. Kemudian kita bisa bicara kalau kita bermain dalam apa namanya captive market, ya, market internal, growth kita ditentukan oleh induk, ya. Misalnya begini, perusahaan Bapak Ibu adalah perusahaan induk, kemudian punya anak perusahaan, ya. Maka cost yang dikeluarkan oleh perusahaan induk untuk membeli produk perusahaan anak dan bagi perusahaan anak itu dianggap sebagai pendapatan, itu kan hanya set off, ya, mengeluarkan uang dari kantong kanan masuk kantong kiri, ya, mengeluarkan uang dari perusahaan induk tapi masuk ke perusahaan anak. Nah, nanti kalau dilakukan konsolidasi keuangan itu hanya set off karena akan tereliminasi Bapak Ibu, ya, akan tereliminasi. Oleh karena itu, apakah bisa apakah bisa kita bicara revenue growth? Akan sulit, ya, karena bagi perusahaan anak dia adalah eh, cost center atau mereka dianggap sebagai strategic tool untuk mensupport perusahaan induk. Lalu bagaimana dengan perusahaan anak itu untuk meningkatkan performanya? Oleh karena itu
perusahaan anak harus punya revenue mix yang itu menjual produknya tidak hanya ke Indo tapi keluar. Nah, maka lead indikatornya adalah revenue growth. Itu juga bisa dijadikan indikator gitu ya. Yang awalnya mungkin around 5% aja tiap tahun ya, kalah dengan suku bunga BI gitu ya. Oleh karena kita naikkan menjadi 7 sampai 8%, misalnya begitu. Ya. Apakah boleh kita revenue growth di captive? Ya, susah juga karena kita pendapatannya makin tinggi tapi bagi induk menjadi biaya, kan begitu. Nah, sehingga ini harus kita pertimbangkan ya. Jadi kalau ditanya dari tim accounting atau tim keuangan, kenapa revenue kita naik? Itu sebetulnya adalah bagian dari konsekuensi strategi yang kita miliki. Ya. Nah, dengan pendekatan ini, Bapak Ibu, pendekatan di korporat strategi, kita melakukan mekanisme yang bisa kita sebut sebagai top down. Ya, kita jadikan mekanisme top down. Dari atas sudah punya aspirasi ya dari RUPS, dari pemilik ya. Kemudian kita turunkan sampai ke activity-activity yang itu pada aktivitas bisnis day-to-day activity kita. Nah, kemudahan dari metode ini adalah kita juga memungkinkan untuk melakukan bottom up. Ya, dari induk sudah ada indikator return on investment. Dari induk sudah ada revenue growth indicator. Nah, pada level bottom line, ya, bottom line misalnya kita bicara dari SDM, ya, kaitannya sama skill. Wah, ini tidak masuk akal, Pak. Kalau kita mau meningkatkan revenue growth sampai 8%, karyawan kita skillnya belum memadai gitu. Nah, oleh karena itu, dari sisi bottom line, kita harus berpikir bagaimana kita ditarget revenue growth naik di saat SDM kita tidak memadai misalnya. Nah, kita bisa punya banyak metode ya. Yang tadi disinggung adalah inisiatif strategis kita. Ya. Kalau kita bicara SDM, ada 3 metode Bapak Ibu ya. Metode yang pertama kita bisa build ya. Artinya kita bisa training ya, kita kasih sertifikasi, kita kasih coaching ya ke internal karyawan kita. Ya, ini sifatnya organik ya, tidak bisa satu malam selesai. Ya, tapi bagaimana kalau kita ditarget dalam 3 bulan harus naik 8%? Wah, berarti ini nggak boleh organik nih. Ini harus kombinasi sama anorganik. Artinya apa? Kita bisa melakukan buy, yaitu apa? Pro hire. Ya, kita rekrutmen karyawan-karyawan profesional yang sudah punya pengalaman, yang mana ketika nanti dia join di perusahaan kita, dia sudah bisa langsung lari kencang untuk membantu kita mencapai 8% ini. Ya. Atau yang ketiga, kalau kita membeli itu kan cukup mahal ya. Ada kalau di sepak bola itu ada transfer pemain gitu ya. Biayanya cukup mahal. Nah, yang ketiga, kita bisa lakukan buruh. Ya, kita pinjam SDM kita dari orang lain, misalnya lembaga outsourcing, ya, misalnya dengan mitra kita, biasanya begitu. Nah, mekanisme buruh itu biasanya juga sering terjadi di konglomerasi, Bapak Ibu, di holding company. Jadi ketika induk perusahaan melihat anak perusahaan atau cucu perusahaan kurang perform, maka dia biasanya menaruh SVP-nya menjadi direksi di anak perusahaan itu atau cucu perusahaan itu atau ditaruh sebagai tambahan analis ya seperti itu ditugaskan selama 6 bulan untuk memperbaiki restrukturisasi laporan keuangannya misalnya begitu. Nah ini buruh ya. Jadi mekanisme pilihan-pilihan inisiatif strategis yang terjadi di level bottom itu juga akan menjadi supporting ya secara bottom up untuk mensupport target-target kinerja yang ada di level induk seperti itu. Nah, alat ini dirasa efektif ya Bapak Ibu karena kalau kita kembali di tahun 1990 ya saat itu memang banyak konsultan atau banyak perusahaan-perusahaan melihat bahwa strategi ini harus bisa dikuantitatifkan. Ya, kita kalau bicara kita memberi manfaat loh bagi shareholder kita, kita memberi manfaat loh kepada pemegang saham kita. Manfaatnya apa? Manfaatnya kecil besar gitu ya. Tapi itu sifatnya masih naratif ya. Atau kita bicara tentang apa customer kita. Kita menganggap bahwa kita sudah memberikan layanan terbaik sehingga
customer kita merasa happy. Nah, itu juga naratif. Maka tahun 1990 kita mencoba untuk membuat number, ya, kita membuat angka di setiap strategi yang akan kita lakukan. Kalau kita bicara meningkatkan manfaat dari pemegang saham, maka kita bicaranya return on investment. Kita bicara kepuasan karyawan, maka ada Customer Satisfaction Index yang kita survei secara berkala, ya. Kalau di rumah sakit, ya, itu sesuai aturan dari Menpan RB, itu setiap setahun sekali minimal itu harus ada survei kepuasan pasien, ya. Jadi akan terjadi number, ya, angka. Nah, itu penting. Nah, oleh karena itu di tahun 1990 balance scorecard mulai dikenalkan, ya, oleh para konsultan, oleh para akademisi, supaya kita bisa mengawal organisasi kita tumbuh, ya. Jadi kembali, kalau Bapak Ibu ingat, ini saya lihat Bapak Ibu peserta juga sebagian sudah mengikuti dari seri pertama, seri kedua. Nanti bisa dicek juga di YouTube KMMB, ya. Itu sudah diinformasikan di kolom chat. Bapak Ibu bisa cek di series kedua. Di series kedua itu kita menyampaikan pendekatan-pendekatan fundamental, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kenapa sih saya sama pimpinan diminta seperti itu. Itu ada fundamental teorinya, ada fundamental konsepnya, ya. Nah, kami menyampaikan itu di seri kedua. Seri kedua itu menyampaikan semua pendekatan yang dipakai sampai saat ini di dunia corporate level, ya, corporate level strategi. Nah, kembali pada konsep tadi, Bapak Ibu. Jadi, kita bisa melihat bahwa indikator-indikator yang kita miliki itu bisa mengukur seberapa efektif, ya, kinerja yang kita akan lakukan. Jangan sampai kita menganggap perusahaan kita growth, tapi sebetulnya kita lari di tempat, ya, seperti itu. Oke, slide sebelum berikutnya. Oke, nah ini adalah salah satu contoh, ya, Bapak Ibu, ya, terkait dengan implementasi, mulai dari strategic objektif, ya, tujuan strategis kita apa sih sebetulnya. Kemudian dari strategic objektif kita turunkan, kita cascade menjadi strategic inisiatif, ya. Kalau kita punya tujuan, inisiatifnya apa nih? Caranya bagaimana untuk menuju ke sana, ya. Misalnya kita ingin punya tujuan dari Jakarta kita mau ke Singapura, misalnya begitu. Itu tujuan, ya, sederhananya begitu. Maka inisiatifnya kita bisa pakai pesawat terbang, kita bisa pakai kapal, ya, kapal laut misalnya. Nah, ini adalah inisiatif-inisiatif, ya. Kemudian inisiatif ini kita turunkan lagi, kita hubungkan kepada lead indikator. Ya, tadi saya sampaikan tentang lead indikator, ya. Nah, lead indikator ini kita turunkan lagi menjadi lag indikator, seperti itu. Contoh, eh, goal perusahaan kita adalah develop kompetensi untuk mensupport proses penjualan. Ya, artinya kompetensi-kompetensi SDM kita ini harus ditingkatkan. Maka strategik inisiatifnya adalah kita perlu redesign staff development process, ya. Kita harus meredesain ulang. Bisa jadi manpower planning kita, bisa jadi kamus kompetensi kita, sistem rekrutmen kita itu tidak inline dengan kebutuhan terhadap develop kompetensi untuk sales proses itu, ya. Apalagi ini kalau kita bicara family business, wah, ini PR-nya cukup banyak, gitu, ya. PR-nya cukup banyak. Bisa jadi keponakan habis lulus kemudian langsung diterima, tapi kita belum melakukan fitting. Nah, ada satu proses yang kurang, ya. It's okay, nggak masalah. Kita lakukan rekrutmen dari internal keluarga, atau kita lakukan rekrutmen dari profesional level, itu tidak menjadi PR, tidak menjadi masalah. Masalahnya adalah apakah kita sudah fitting, ya. Misalnya, kalau kita eh, punya punya calon karyawan, wah, dia secara komunikasi sangat bagus. Dia secara idea creation, penciptaan ide-ide baru sangat bagus, ya.
Maka kalau kita fitting, oh maka ini cocoknya untuk mengawal project-project, ya. Ini untuk investor relation, itu cocok gitu. Bayangkan kalau kita menaruh di posisi-posisi yang clerical misalnya, ya. Setiap hari berkutat sama Excel, setiap hari berkutat sama data, mungkin nggak akan cocok, ya. Tapi kalau kita mendapatkan calon karyawan misalnya dia misalnya introvert. Dia sangat pandai dalam mengelola interpersonal, dia sangat pandai dalam mengarsip. Kemudian dari kebutuhan ini kita taruh di front line. Kita taruh untuk mimpin project, kita taruh untuk investor atau stakeholder engagement. Makanya nggak akan cocok, gitu ya. Maka oleh karena itu kita lakukan fitting, ya, fitting. Nah, seringkali proses fitting ini yang sering terlewatkan, Bapak Ibu ya. Nah, oke, ini contoh kita lakukan redesign. Maka kita lanjutkan yaitu adalah internal business process sama learning and growth. Ya, contohnya adalah kalau kita redesign, maka yang bisa kita lakukan kita membuat strategic job coverage ratio. Ya, berapa coverage ratio yang bisa kita canangkan atau kita tentukan untuk keberhasilan perusahaan kita. Ini penting, ya, strategic job coverage ratio itu. Kemudian indikator outcome-nya apa? Outcome yang akan kita tawarkan kepada rapat direksi misalnya adalah revenue per employee, yaitu productivity. Ya, jadi kita bicara misalnya EBITDA margin, ya, EBITDA sorry, dibagi dengan total karyawan organik, ya, karyawan organik. Nah, ini bisa menghitung tentang employee productivity, yaitu ini revenue per employee, ya. Jadi jangan dihitung dari revenue gross-nya ya, tapi dari EBITDA, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa melihat dalam 1 tahun ke tahun-tahun berikutnya setelah kita lakukan redesign ini, gitu ya. Biasanya redesign ini akan ketahuan Bapak Ibu. Beberapa peran atau beberapa fungsi SDM yang itu tidak strategis biasanya akan dilakukan skenario outsourcing, ya, biar tidak menjadi overhead yang cukup banyak bagi perusahaan. Jadi dimasukkan di HPP, ya. Nah, kita bisa cek, misalnya pendapatan tiap tahun pasti akan dinaikkan, ya, mengikuti dari asumsi makro kita, mengikuti dari CAGR atau average growth kita di beberapa tahun terakhir. Nah, maka itu harus kita evaluasi dengan jumlah karyawan. Jangan sampai kenaikan EBITDA itu let's say 20% tiap tahun, tapi kebutuhan untuk karyawan itu semakin bengkak. Maka ini nggak bagus, ya. Bukan efisiensi yang terjadi, tapi adalah pemborosan di berbagai level. Itu cukup membahayakan. Jadi ini cukup tricky, Bapak Ibu ya. Hati-hati, hati-hati. Jadi kita menawarkan revenue growth itu kadang-kala juga tidak relevan. Bisa jadi revenue growth-nya makin bagus, makin besar, tapi cost-nya lebih besar lagi. Itu juga bahaya, ya. Karena terjadi, saya perhatikan ada namanya sticky cost. Cost itu revenue growth, ya, naiknya stabil, anggaplah 5%, tapi cost-nya itu naiknya cukup tinggi. Nah, jadi margin tiap tahun itu semakin kecil. Memang secara pendapatan itu naik 5%, tapi cost-nya bisa naik 15%. Nah, tinggal menunggu waktu akan rugi perusahaan. Ya kan? Ini cukup berbahaya, ya, cukup berbahaya. Oleh karena itu evaluasi itu harus berbasis rasio, Bapak Ibu. Ya, ini seringkali saya sampaikan ke klien-klien kami, tidak ada maknanya loh kita menilai sebuah apa namanya satu indikator rupiah itu tidak ada maknanya. Yang terjadi makna adalah percentage, ya. Untuk productivity itu percentage, persentase. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan ke Mas Diva. Oke, baik. Terima kasih Pak Badoy atas penjelasannya sangat-sangat panjang dan sangat-sangat insight sekali. Dan saya berharap juga Bapak Ibu
dapat mengimplementasikan nih apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Badowi ke perusahaan atau bisnisnya masing-masing. Nah, mungkin dari saya izin sedikit mempersingkat gitu ya apa yang disampaikan oleh Pak Badowi. Jadi Pak Badowi menyampaikan juga yang pertama yang perlu di-highlight adalah perlu diperhatikan bahwa strategi dan perencanaan itu hal yang berbeda, di mana strategi itu adalah cara-cara untuk melakukan agar bisa mencapai tujuan dan strategi itu sifatnya abstrak, artinya sangat kompleks atau banyak hal yang perlu diperhatikan termasuk timeline dari strategi itu sendiri. Nah, untuk bisa mengeksekusi strategi juga dibutuhkan perencanaan atau plan yang sangat matang. Nah, dari apa yang sudah disampaikan Pak Badowi, yaitu seperti inisiatif strategi, ya di mana adalah cara-cara atau bagaimana untuk mencapai sebuah tujuan dari perusahaan atau goals ataupun objektif dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang di-cascade lagi atau diturunkan lagi ke pengukuran baik itu lead indikator maupun lag indikator. Dan strategi ini lebih baik dapat dikuantitatifkan untuk menunjang progres yang lebih akurat dalam mencapai tujuan perusahaan. Jadi jangan sampai kita mengira perusahaan kita growth namun setelah diteliti lebih jauh ternyata stagnan. Gitu ya, Pak ya. Nah, Iya. Pak Iya. Badoy, saya izin bertanya nih, berapa banyak sih Pak atau apakah ada batasan maksimal ataupun minimal jumlah indikator pengukuran atau KPI yang diterapkan di perusahaan? Apakah lebih banyak pengukuran itu lebih baik untuk dimonitor perusahaan atau bagaimana Pak? Iya. Pertanyaannya bagus, Deva. Jadi, strategi itu mazhabnya banyak ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kami di KMMB, ya di KMMB itu mazhabnya adalah strategi itu adalah mencari yang paling genting di antara yang terpenting, gitu ya. Jadi indikator itu banyak sekali. Kita bicara bank covenant, kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu mau menerbitkan MTN ya, menerbitkan medium term note atau menerbitkan bond, ya, itu bank covenantnya cukup banyak sekali. Kita bicara rasio keuangan itu bisa sampai ratusan, ya ratusan. Ini semua penting, yes, ini semua penting. Tapi apakah ini genting untuk kita lakukan sebagai target direksi misalnya? Ya, maka kita bisa memilih yang paling genting-genting saja. Ya, misalnya ketemu dari 50 indikator bank covenant kita muncul 4 indikator utama. Nah, indikator utama inilah yang akan ditandatangani oleh direksi sebagai kontrak kerja 1 tahun. Ya, nah, pertanyaannya kan berikutnya begini, bagaimana kita menentukan strategi yang semuanya ini penting, ya, semua ini important, tapi mana yang paling genting, mana yang paling urgent? Urgent tidaknya itu, atau genting tidaknya, itu berdasarkan skala prioritas perusahaan di tahun tersebut, ya, di tahun tersebut. Misal, kalau kita lihat negara kita sekarang, negara kita ini memang semua indikator penting, Bapak Ibu ya. Semua sektor penting ya. Tapi kalau kita lihat prioritas sesuai dengan nawacita itu adalah pembangunan SDM dan pembangunan infrastruktur. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan banyak sekali pembangunan-pembangunan ya yang kadangkala membuat BUMN karya itu jadi apa namanya bangkrut ya. Ya, tapi itu menjadi prioritas ya, genting karena tanpa ada pembangunan jalan tol, eh, hubungan antar daerah atau perekonomian di daerah itu akan susah untuk kita kembangkan. Maka ini adalah prioritas, ini genting seperti itu. Nah, di perusahaan juga sama. Sekarang apa yang paling genting atau prioritas manajemen apa yang tahun ini harus kita lakukan? Dan itu nanti dihitung gitu ya. Indikatornya berarti 1, 2, 3, 4. Nah, tahun depan, misalnya tahun ini kita sudah berhasil nih menurunkan biaya gitu ya, overhead kita turunkan. Kemudian kita sudah lakukan restrukturisasi, kita melakukan relaksasi apa namanya kredit gitu ya. Bahkan beberapa perusahaan saya perhatikan mereka melakukan apa namanya debt to equity, debt to equity swap gitu ya. Eh, ini kalau kita bicara restrukturisasi ya memang agak ini ya, agak tricky gitu ya. Bisa juga begitu. Ya. Beberapa perusahaan manufaktur punya hutang cukup banyak,
Daripada kita bayar utang, kita nggak punya uang cash, ya udah utangnya dikonversi dalam bentuk modal, equity. Ya, kalau di restrukturisasi sangat mungkin itu dilakukan. Oke, ini adalah indikator ya, debt to equity swap. Nah, tahun ini sudah berhasil kita lakukan restru. Kinerja keuangan membaik ya, investor hoki, happy gitu ya, semuanya senang ya. Nah, tahun depan kita akan melakukan peningkatan productivity. Nah, kalau kita sudah peningkatan productivity, sangat mungkin indikator yang tahun lalu yaitu seperti debt equity swap, kemudian interest bearing debt itu sudah nggak berguna lagi ya. Yang berguna adalah bagaimana kita menentukan ya indikator lain, misalnya indikator ini menjadi yang penting, ini menjadi yang penting seperti itu. Apa aja indikatornya? Indikatornya bisa aja sederhananya kita kembali ke laba rugi Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara productivity, Bapak Ibu kembali ke laba rugi, maka kita bisa setting 3 layer ya, 3 layer. Layer pertama apa? Revenue growth. Kemudian EBITDA ya, EBITDA growth, kemudian EAT growth. Nah, ini yang susah ya. Kalau kita sudah bicara productivity, maka secara top line, secara bottom line itu dikawal semua ya. Biasanya kalau perusahaan itu belum terlalu sehat ya, yang dikontrol adalah revenue growth aja. Artinya sudah nggak apa-apa kita bakar-bakar uang ya, kayak startup itu kan, kayak Goto, kayak waktu itu Bukalapak ya, bakar-bakar uang tuh. Yang penting revenue growth-nya naik. Yang penting jumlah akun naik. Tapi bagaimana dengan EAT-nya? Masih minus ya. Nah, jadi seperti itu prioritasnya. Nah, sekarang arah kebijakannya adalah yang dicek untuk growth itu bukan top line, tapi bottom line. Nah, kalau bottom line, apa yang dilakukan? Otomatis dia harus mengurangi HPP, ya, HPP dikurangi, kemudian overhead-nya juga dikurangi. Supaya apa? EAT-nya naik. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa lihat banyak layoff di mana-mana ya. Banyak perusahaan di PHK. Kenapa itu dilakukan? Untuk mengurangi overhead. Karena investor sudah lihatnya adalah bottom line growth. Ya, earning after tax growth-nya. Bukan lagi revenue lagi. Memang kalau di tahap awal, perusahaan masih bicaranya revenue growth. Ya, tapi kalau perusahaannya agak terbelenggu oleh hutang, kita belum bicara lagi productivity, belum. Kita bicaranya ini, bagaimana interest bearing debt-nya, bicara apakah ada possibility kita restru debt to equity swap-nya, misalnya begitu. Ya, jadi indikator-indikatornya itu eh, mazhab kami di KMMB adalah mencari yang paling genting di antara yang terpenting. Seperti itu, Mas Deva. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Badowi. Sangat-sangat jelas ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian gitu ya. Ternyata untuk apa namanya menentukan jumlah ataupun indikator-indikator yang kita gunakan untuk mengukur kinerja perusahaan itu kita bisa pilih nih. Yang lebih genting tuh yang mana gitu atau berdasarkan skala prioritas perusahaan gitu ya. Di yang lagi berjalan di tahun berjalan. Baik, terima kasih Bapak Badowi yang telah menyampaikan gitu ya materi terkait pengukuran kinerja balance scorecard dan eh sekali lagi, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa mengisi absensi bagi yang belum mengisi absensi bisa melalui link yang telah dikirimkan pada chat Zoom oleh tim kami gitu ya. Dan selanjutnya mungkin ini sesi yang sudah ditunggu-tunggu gitu ya oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu sesi Q&A. Nah, kembali lagi saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, mohon bisa langsung drop atau komen pertanyaannya melalui kolom chat Zoom dan saya akan bacakan ataupun mungkin bisa menyampaikan langsung ke pertanyaan yang ada di eh, layar Zoom ini gitu ya. Baik, di sini sudah ada pertanyaan pertama gitu ya dari Bapak Satria Agassi. Kepada Bapak Satria Agassi mungkin mau menyampaikan secara langsung gitu ya ke Bapak Badowi atau Bapak Rizky Andri Kurniawan.
bisa on cam atau on mic gitu ya. Kalau berkenan. Oh, oke. Sepertinya tidak ada jawaban. Jadi mungkin saya izin bantu untuk bacakan gitu ya, Pak Badowi, Pak Andri juga. Jadi pertanyaan dari Bapak Satria Agassi. Di kondisi seperti apa seharusnya perusahaan bisa lebih berfokus pada the productivity strategy atau the revenue growth strategy? Apakah ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar kita bisa mengimplementasikan keduanya atau salah satunya? Seperti itu. Mungkin dari Bapak Badowi atau Pak Andri dulu yang mau menjawab. Baik, boleh, Mas Deva. Mungkin bisa dibantu ke slide materi yang tadi. Oke, ke slide 2 ya tadi, kalau nggak salah. Oke, di slide. Oke, di pertanyaannya kan terkait dengan eh, pada kondisi apa ya kita harus kita bisa fokus pada revenue growth strategi atau productivity strategi gitu. Nah, tapi mungkin saya disclaimer dulu di awal bahwa eh, revenue growth strategi dan productivity strategi ini sifatnya bukan sesuatu yang eh, pakem. Jadi bukan bukan sesuatu yang harus kita lakukan dalam penyusunan balance scorecard, apakah harus ada revenue growth strategi dan productivity strategi gitu tidak. Jadi tadi juga saya sampaikan sekilas bahwa in practice bisa saja dalam penyusunan balance scorecard itu, dalam penyusunan strategi map itu kita hanya fokus pada salah satu jenis strategi, pada salah satu aspek. Bisa revenue growth saja, bisa productivity saja begitu. Nah, bisa jadi fokus strategi ini juga yang lain, bukan revenue atau productivity, bisa juga terkait dengan operasional. Nah, itu sangat mungkin juga tergantung dari fokus perusahaan. Tadi juga disampaikan Pak Badowi gitu ya. Fokus perusahaan itu terkait dengan apa di apa namanya dalam perumusan sasaran atau tujuan perusahaan itu terkait dengan apa seperti itu. Nah, eh, pada umumnya kita akan fokus pada eh, revenue growth strategi ketika kita memang ingin apa namanya fokus perusahaan itu pada pada aspek pertumbuhan. Artinya apa namanya tadi saya mengambil contoh apa yang disampaikan Pak Badawi juga ya terkait dengan tujuan perusahaan ada apa namanya ketika kita ingin meningkatkan dari debt equity dari dividen equity dividen payout ratio ya sorry dari DPR dari peningkatan dividen payout rasio kita ingin meningkat 5%. Otomatis eh, apa namanya salah konsekuensi dari salah satu sasaran atau tujuan yang ingin kita capai ini adalah harus pada peningkatan revenue begitu. Otomatis kan apa namanya untuk meningkatkan revenue kita bisa bicara pada fokusnya terkait dengan revenue growth strategi seperti itu. Nah, beda lagi semisal kita ingin apa namanya kita ingin mencapai katakan operational excellence gitu ya kita punya tujuan sasaran terkait dengan operational excellence maka sangat mungkin nanti yang ada di bagian ini itu adalah operational strategi begitu terkait dengan operasional strategi. Nah, nanti yang apa namanya sasaran-sasaran di bawahnya itu menyesuaikan atau mengikuti gitu. Jadi jika ditanya eh, apa namanya pada saat kapan atau pada saat seperti apa gitu ya perusahaan bisa fokus pada revenue strategi, pada productivity strategi, operasional strategi dan lain sebagainya itu adalah terkait dengan fokus perusahaan apa yang ingin dicapai dalam apa namanya pengembangan perusahaan di mungkin 5 tahun mendatang seperti itu. Mungkin begitu mungkin bisa ditambahkan juga dari Pak Badawi silakan. Iya. Jadi berkaitan sama ini kan kalau saya perhatikan pertanyaannya sebetulnya ada dua ya. Eh, Terkait dengan apa tadi? Saya tak lihat pertanyaannya dulu. Yang pertama itu sebetulnya bicaranya
pilihan fokus, mau fokus productivity atau revenue, dan yang kedua indikatornya apa. Nah, kalau pilihan fokus, sekali lagi kembali tadi ya Bapak Ibu, kembali ke aspek gentingnya apa. Kalau saat ini perusahaan kita ingin melakukan ekspansi ya dari sisi market, misalnya kita mau market eksplorasi di wilayah lain gitu ya, maka yang menjadi indikator utamanya adalah revenue growth. Jangan bicara productivity dulu. Kalau kita mau eksplorasi pasar baru, kemudian sudah menggunakan pendekatan productivity, ya pasti jelek Bapak Ibu. Karena kita membakar banyak uang. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara pengembangan pasar, misalnya direksi pengen tahun ini kita coba yuk kita mau ekspansi ke Vietnam, kita mau ekspansi ke Malaysia, maka bicaranya adalah revenue growth. Apakah ketika nanti kita bisa ke Malaysia, kita bisa ke Vietnam, pendapatan kita naik apa tidak? Itu relevan. Tahap kedua atau episode kedua, setelah market eksplorasi itu berhasil kita lakukan, penetrasi bisa kita lakukan, maka di tahun kedua adalah kita mengeksploitasi semua sumber daya yang ada untuk mendapatkan keuntungan lebih besar di pasar baru itu. Maka ketika kita sudah bicara eksploitasi sumber daya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka fokusnya adalah productivity strategi. Seperti itu. Nah, strateginya apa? Tadi udah disinggung sama Andri, item-itemnya gitu ya. Nah, itu bisa dipilih. Nah, indikatornya apa? Indikatornya kalau kita bicara productivity itu sudah bicaranya rasio ya. Seperti tadi saya sampaikan employee productivity ratio ya. EBITDA dibagi total karyawan itu bisa dipakai. Tapi kalau kita bicara revenue growth itu sudah bicaranya cuma top line ya. Revenue growth di laba rugi kenaikannya dari tahun ke tahun apakah naik mengikuti CAGR atau bisa lebih tinggi dari CAGR atau bisa lebih tinggi dari ekonomi sebuah negara di mana perusahaan kita bersaing. Nah, seperti itu. Jadi kalau revenue growth itu sifatnya masih top line. Tapi kalau productivity itu sudah lebih mendalam lagi ya, lebih akurat lagi, lebih spesifik lagi. Seperti itu, Mas Agus ya. Mungkin ada tanggapan silakan. Ya, dipersilakan kepada Bapak Satria Agassi jika ada tanggapan gitu ya atau mungkin feedback kalau misalkan pertanyaannya sudah terjawab boleh di drop di kolom komentar gitu ya. Nah, mungkin sambil oh, sudah ternyata. Terima kasih Bapak Badoy dan Bapak Rizky Andri sudah cukup jelas sekali gitu dari Pak Satria Gas ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin jadi pertanyaan terakhir juga mengingat adanya keterbatasan waktu gitu ya Pak Badoy, Pak Rizky Andri. Jadi ada Bapak Roseno nih. Mungkin dari Bapak Roseno bisa menyampaikan secara langsung dan kalau berkenan gitu ya bisa on cam atau on mic kepada Bapak Roseno. Oke, ternyata nggak ada respon juga. Mungkin saya izin wakilkan untuk dibacakan pertanyaannya ke Pak Badawi dan Pak Rizky Andri gitu ya. Izin Ya, bertanya, selamat bagaimana? pagi. Oh, oke, ada Pak Satria Agassi ternyata. Eh, Itu Oh saya ya, agak boleh pengang. Pak. Jadi kita Oh, begitu. Baik, jadi baik, baik. jadi pasar Silakan nanti Bapak Rosena. nanti suaranya bergema. Selamat pagi. Ah, sini maju. Itu sebenarnya gini, kita kan sebenarnya di dalam membuat strategi map itu seringkali bagaimana lead sama lag indikator itu kita seringkali kriteria yang benar dan bagus itu seperti apa sih? Hmm. Nah, itu seringkali dalam membuat ini tuh kita perlu sebuah guiding atau patokan. Yang baik itu apakah yang kalau biasanya kalau yang bersifat link itu kayak smart, specific, measurable apa atau mungkin seperti itulah. Jadi kita mungkin juga sharing. Singkatnya begitu aja. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Pak Roseno. Oke, mungkin saya mau menjawab dulu, nanti bisa ditambahkan sama Andri. Jadi memang kalau kita bicara target ya Bapak Ibu ya, itu pakai kaidah SMART ya. Jadi spesifik, measurable ya, kemudian akurat ya, kemudian secara rasional bisa kita lakukan dan time bound seperti itu. Nah,
baik dari lead indikator maupun lag indikator itu dua-duanya juga harus bisa diukur secara time bound, secara smart tadi. Nah, yang menjadi perbedaan levelingnya adalah lead indikator itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lag indikator dari sisi posisi, Bapak Ibu. Nah, oke. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita tentukan dulu lead indikatornya apa. Nah, dari satu lead indikator itu bisa kita turunkan ke dalam 3 lag indikator. Ya. Nah, lead indikator ini itu adalah turunan atau interpretasi yang kita lakukan untuk menerjemahkan arahan pimpinan. Biasanya begitu. Mohon izin, ini kelihatan nggak ya warnanya ya? Sebentar saya ganti warna hitam. Nah, jadi lead indikator itu adalah interpretasi yang kita lakukan untuk menerjemahkan arahan pimpinan. Ya, yang ini belum bisa kita ukur sebetulnya. Ya, belum kita ukur. Pengukuran dari lead indikator itu bisa kita lakukan di lag indikator karena lag indikator ini sifatnya adalah outcome. Ya, kalau ini sifatnya adalah performance. Nah, contoh, pimpinan ingin melakukan, eh, kita ingin meningkatkan nilai dari merek kita. Jadi, pimpinan ingin melihat semua orang itu harus tahu brand kita. Ya, semua orang harus mengetahui dari brand perusahaan kita. Jadi, arahan pimpinan perusahaan harus mengenalkan mereknya. Maka ini kita bisa lakukan, yaitu adalah lead indikatornya peningkatan brand image, misalnya begitu. Ya, peningkatan brand image. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengukur brand image itu meningkat apa tidak? Maka diturunkan ke dalam outcome. Ya, jadi outcome-nya apa? Kalau kita bicara brand image, misalnya adalah indeks ya. Kita bicara indeks ya, skala Likert 1 sampai 7 misalnya kita lakukan survei secara berkala tentang persepsi konsumen ya. Jadi kalau disebut misalnya kita satu contoh perusahaan yang ada banyak ya di convenience store. Misalnya kita sebut sebagai Indofood misalnya. Nah, persepsi konsumen tentang merek Indofood itu apa sih? Gitu. Kalau yang persepsinya adalah ini makanan merek dari makanan berkualitas, berarti image-nya sesuai. Gitu. Tapi kalau ada yang mengatakan Indofood itu jualan komputer misalnya. Wah, ini image-nya sudah kacau ini. Seperti itu. Ya. Kemudian kita juga bisa lakukan dengan cara brand image ini melalui apa namanya readiness index. Ya. Readiness index, readiness index dari tim sales kita. Ya, tim sales kita. Readiness index-nya apa? Kita perlu membuat sebuah indikator. Ya. Tadi kembali kalau kita bicara indeks persepsi konsumen, kita bisa bikin kuesioner gitu ya. Kuesioner 1 sampai 20 pertanyaan, kemudian konsumen bisa memilih 1 sampai 7. 1 paling tidak relevan, 7 paling relevan. Maka nanti bisa ketahuan hasilnya indeks persepsinya. Begitu. Tapi kalau kita bicara readiness index juga demikian. Sales kita ini bisa dikatakan berhasil dalam membangun brand image, ya peningkatan brand image itu apa sih indikatornya? Misalnya apa namanya skill komunikasinya antara 1 sampai 10. Yang kedua misalnya skill untuk mempersuasi, ya. Kemudian juga alat-alat yang digunakan dalam menjual produknya, apakah blunder untuk iklan-iklannya atau sudah efektif. Nah, seperti itu. Jadi readiness index-nya juga bisa dicek. Jadi sederhananya lead indikator itu adalah performance. Yaitu apa? Oke, brand image kita meningkat. Nah, tapi peningkatan brand image itu tidak bisa secara serampangan kita lakukan pengukuran karena harus di-cascade. Kita turunkan dulu ke dalam outcome yang lebih detail. Bisa indeks persepsi konsumen,
readiness index tim sales kita. Seperti itu. Mas Roseno. Mungkin ada tambahan dari Andri atau silakan. Iya, Pak Badawi, terima kasih. Eh, terkait dengan tadi ya, sebetulnya sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Badawi terkait bagaimana kita menyusun dari lead indikator sampai lag indikator. Mungkin tadi di awal saya sampaikan bahwa balance scorecard yang baik gitu ya, itu bisa bercerita. Artinya balance scorecard yang baik mulai dari proses awal dari penyusunan strategi map, lead indikator, lag indikator, semuanya punya story. Jadi kita bisa menurunkan cerita dari strategic map, kenapa dia jadi lead indikator ini, kemudian kenapa kita ukur dengan ini, begitu. Nah, sebagai contoh mungkin apa namanya, saya beri salah satu contoh bahwa semisal perusahaan Bapak Ibu ini adalah anak perusahaan yang secara revenue ya, sumber pendapatannya masih sangat bergantung pada apa namanya, mungkin pemberian atau penugasan dari induk perusahaan. Nah, kemudian untuk 5 tahun ke depan untuk memitigasi risiko begitu ya, salah satu tujuannya untuk memitigasi risiko. eh, Pimpinan perusahaan Bapak Ibu ingin perusahaan itu mengurangi ketergantungannya terhadap induk perusahaan, seperti itu. Nah, itu adalah lead indikator yang tadi disampaikan Pak Badawi gitu ya. Keinginannya adalah mengurangi dependensi terhadap induk perusahaan. Kemudian eh, bagaimana sih kita mengukur apa namanya ketergantungan dependensi kita terhadap apa induk perusahaan tadi itu. Nah, itu kita perlu pengukuran kan ya. Kita perlu pengukuran lag indikator. Nah, apa yang bisa kita jadikan pengukuran di sana sebagai contoh jumlah kontrak kita pada external market atau yang di luar induk perusahaan atau mungkin dari apa namanya external market revenue begitu. Nah, itu beberapa indikator yang juga bisa kita apa namanya pakai seperti itu. Nah, mungkin sekalian saya beri contoh begitu ya. Mungkin itu ada pertanyaan. Tolong berikan contoh lead indikator dan lag indikator pada proses produksi di perusahaan manufaktur gitu. Jadi mungkin salah satu contohnya gitu ya, kita ingin mengurangi waste begitu. Kita ingin mengurangi production waste yang dia itu sifatnya memang bisa membebani kita secara biaya. Nah, berarti kan kita bicara efisiensi ya. Nah, itu adalah lead indikator kita. Kita ingin melakukan efisiensi dari proses produksi kita dengan mengurangi waste. Nah, kemudian pengukurannya seperti apa lead indikatornya? Bisa kita turunkan berupa mungkin reject product, jumlah dari reject product yang ada dalam satu siklus produksi itu berapa gitu. Yang umumnya mungkin eh, apa namanya, kita belum mengukur reject product dalam satu siklus produksi itu ada berapa, kita belum tahu waste production kita seberapa. Nah, kita ukur itu melalui lag indikator tadi, ada berapa sih waste production kita dalam satu kali siklus produksi. Nah, itu, kemudian itu baru kita coba gradasi secara berkala untuk tujuan efisiensi tadi. Nah, gitu Mas Deva. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Badawi dan Pak Andri. Mungkin dari Pak Satria, Pak Roseno, atau di sini ada Pak Alfian Sarswanti mau menanggapi kembali, atau kalau sudah paham mungkin bisa disampaikan gitu ya. Sudah Silakan cukup Pak. jelas, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak Pak Badawi, Oke, Pak oke, Rizky. terima kasih juga Pak Satria gitu ya atas responnya. Baik, mungkin karena ada keterbatasan waktu juga dan habis ini mungkin bagi para muslim akan ada Jumatan gitu ya. Jadi untuk sesi Q&A akan saya cukupkan pada webinar series pagi ini. Namun jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan atau mungkin masih ingin bertanya begitu ya, Bapak Ibu dapat mengikuti webinar-webinar series selanjutnya yang sebelumnya saya sudah sampaikan gitu ya. Kita ada webinar series hingga ke 42 nih. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan tidak ingin melewatkan hal-hal itu bisa langsung saja registrasi di link yang sudah diberikan oleh tim KMMB di kolom chat Zoom gitu ya. Atau Bapak Ibu dapat mengunjungi laman sosial media KMMB yang tertera pada layar atau yang sebelumnya tadi sudah disebutkan.
Nah, sebelum saya cukupkan, saya izin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi link absen atau presensi gitu ya, silahkan untuk mengisi pada link yang telah dikirimkan melalui chat Zoom oleh tim kami. Karena sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link tersebut dan bergabung pada WhatsApp KMMB, grup WhatsApp KMMB Webinar Series. Dan informasi pembagian sertifikat tentunya akan dibagikan melalui grup WhatsApp tersebut. Baik, kita akan cukupkan mungkin ya webinar series pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita tutup gitu ya, alangkah lebih baiknya dan tidak afdol juga kalau misalkan kita tidak foto bersama gitu ya Bapak Badowi dan Pak Andri dan Bapak Ibu sekalian semua. Dan mungkin bisa untuk on cam Bapak Ibu semuanya gitu ya agar kita bisa lancar untuk foto bersama nih di webinar series pada pagi hari ini. Wah, sudah sangat banyak sekali gitu ya yang on cam. Wah, baik, Ini mungkin cerita bisa satu sama lain dibantu. nih. Ya, Ada sih, ada bisa itu. dibantu oleh tim. Ada sih nonnya. Jadi lo klik, nah itu. Admin mungkin bisa bantu untuk share anu ya, screenshot ya, halaman 1 sama halaman 2. Iya. Baik, saya mulai untuk slide 1. Nah, sebentar, masih proses buka kamera. Satu, dua, tiga. Ada errornya. Oke. Halaman 2. Lanjut, slide 2. Satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak Ibu. Next, slide 3. Oh, slide 3. Satu, dua, tiga. Next, slide 4. Slide terakhir. Satu, dua, tiga. Baik, Bapak Ibu, sudah saya screenshot. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, Saya kembalikan terima ke kasih. Pak Deva. Ya, baik, terima kasih tim untuk membantu gitu ya. Untuk udah screenshot foto bersama dan mungkin bisa dibagikan juga nanti ke rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, terima kasih juga kepada Pak Badawi dan Pak Rizky Andri yang telah menyampaikan materi-materi dan sudah berdiskusi hangat gitu ya dengan para Bapak Ibu dan rekan sekalian. Saya berterima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada webinar series kali ini. Semoga ilmu yang didapatkan dari Pak Badowi ataupun Pak Rizky Andri hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kita ke depannya. Baik, saya Elvandi Divadi Devanugraha, pamit izin undur diri Bapak Ibu. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak Ibu. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.